Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik STMI Jakarta semester 1 ingin mewawancarai beberapa narasumber terkait materi dalam bentuk poster yang kami bahas, yaitu dengan judul penerapan komposit polimer fiberglass pada komponen otomotif. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Rahmiatul Jannah. Saya Pramedi Nurdiantoro. Saya Nadia Risa. Nah, bagaimana sih pendapat mereka tentang polimer dan fiberglass itu? Nah, langsung saja kita tanyakan. Teman-teman, sekarang kita lagi dengan kakak siapa nih kak? Dan jurusan apa dan kuliah di mana? Boleh dikenali. Sebelumnya izin teman-teman perkenalkan, nama saya Agil, nama panjangnya Muhammad Agil Sarfintarwadi. Kebetulan sama jurusannya Teknik Kimia Polimer dari angkatan 2023. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hifzi. Dulunya saya berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan Teknik Mesin. Saat ini saya sedang bekerja di perusahaan PT Indonesia Forti Powertrain Teknologi. Perusahaan tersebut bergerak pada bidang otomotif. Saya bekerja di sana sebagai service engineer. Kak, kita lagi ngebahas mengganti komponen otomotif dengan komposit polimer. Nah, salah satunya itu penerapan komposit polimer fiberglass pada komponen otomotif. Nah, baik Kak, selanjutnya saya izin menjelaskan tentang pengertian dari fiberglass. Nah, fiberglass ini adalah sebuah serat kaca berasal dari kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Kemudian serat tersebut dipintal atau ditenun seperti kain, lalu diresapi dengan resin, sehingga akan menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Jadi, fiberglass ini cocok untuk mengganti dari logam Kak. Nah, contohnya itu di penerapannya di mesin otomotif yaitu pada kap mesin. Nah, keunggulan mengganti kap mesin dengan fiberglass itu, kap mesin merupakan salah satu panel bodi paling berat. Jadi kalau menggunakan fiberglass maka berat dari kap mesin ini dapat berkurang drastis. Nah, contohnya kalau perbandingannya itu di pengurangan bobot signifikan itu, kalau pada kap mesin yang baja itu 15 sampai 25 kg. Nah, kalau menggunakan fiberglass itu kap mesinnya itu sekitar 6 sampai 12 kg saja, Kak. Nah, keunggulan lainnya dari fiberglass ini tuh ringan dan kuat, tidak mudah berkarat, terus tahan terhadap cuaca dan bahan kimia, mudah dibentuk, biayanya lebih murah dibandingkan serat karbon, dan peredam getaran lebih baik dibandingkan logam. Nah, selanjutnya ada kekurangannya nih, Kak. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu lebih getas dibandingkan baja. Nah, yang kedua tidak cocok untuk struktur keselamatan utama. Nah, yang terakhir itu ada resin standar kurang tahan panas tinggi. Nah, perlu tesin khusus. Gitu, Kak. Mungkin itu penjelasan singkat dari kami tentang fiberglass dan juga penerapannya pada mesin, yaitu pada kap mesin, Kak. Nah, lalu untuk pertanyaannya itu, yang pertama, menurut Kakak, apakah penggantian komponen logam ke fiberglass lebih menguntungkan atau justru menimbulkan resiko tertentu, Kak? Kalau menurut dari saya pribadi, apakah fiberglass itu bisa menggantikan besi secara sepenuhnya atau enggak? Dilihat dulu dari di mana dia mau diaplikasikan. Misalkan di Indonesia nih, di Indonesia iklimnya seperti apa, dia terus-terusan terpapar panas atau enggak gitu. Itu kan akan mempengaruhi struktur dari material juga kan kita belum tahu nih gimana kita bisa tahu material itu bisa bertahan di cuaca yang seperti itu kan kita harus ada uji cuaca ya. Jadi ntar ada tuh yang namanya uji cuaca untuk ngetes si material ini bisa atau enggak. Nah, itu harus dipastikan dulu itu sudah ada ujinya atau belum gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari keuntungannya, memang dia itu punya bobot yang lebih ringan karena kan kita kalau di teknik kimia itu efisiensi ya, terutama untuk kayak daya mobil yang penggunaannya kayak bensin itu, kalau misalkan massa dari bobot kendaraannya itu berat, otomatis bahan bakar yang digunakan itu akan semakin boros. Nah, cuma kalau dari faktor safety-nya menurut saya masih lebih aman yang menggunakan bahan yang sebelumnya, misalkan kayak beberapa persen lebih banyak misalkan besi atau yang logam lainnya, karena lebih aman. Misalkan bayangin teman-teman lagi di perjalanan
ada suatu maaf ya kecelakaan segala macam, kan yang pertama kali kena di bagian depan itu pasti yang ada di sekitaran bagian depan kan, contohnya misalkan ada kap, ada bumper segala macam gitu. Nah cuma untuk saat ini memang sudah ada pengembangan polimer yang terbaru, misalkan kayak polimer khusus. Kalian udah nanti kalian belajar di semester selanjutnya mengenai polimer khusus. Jadi itu yang udah direkayasa, dia punya ketahanan yang lebih kuat daripada besi atau baja. Jadi contohnya ntar dia dikompositin sama nano partikel segala macam. Contoh itu. Penggantian komponen logam ke fiberglass dapat memberikan keuntungan. Keuntungannya itu dapat dilihat dari pengurangan berat kendaraan, ketahanan terhadap korosi, dan fleksibilitas desain. Risikonya masih ada, khususnya pada aspek kekuatan, ketahanan terhadap panas tinggi, dan sifat getas fiberglass dibandingkan logam. Oleh karena itu, penerapan fiberglass harus selektif, disesuaikan dengan fungsi dan beban kerja komponen, agar tidak menurunkan faktor keselamatan tentunya. Nah, menurut kakak nih, setelah mendengarkan penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, kira-kira apakah material fiberglass ini cocok untuk menggantikan komponen logam pada kendaraan bermotor? Kalau dibilang cocok menggantikan, bisa saja. Cuma menggantikannya itu bukan ke part-part yang terlalu inti. Misalkan di bagian bodi, bukan aksesoris sih. Misalkan di sayap kanannya atau di bagian bodi kanannya atau atasnya, atau mungkin kap, atau mungkin di bagian sisi kirinya yang buat nutupin itu kalau teman-teman tahu. Cuma kayak bagian chassis atau penopang bodinya atau segala macam itu belum bisa menurut saya, karena masih terlalu riskan. Karena kan kalau misalkan kita naik kendaraan sendiri, itu kan kendaraan itu akan menopang bobot kita, bobot orang-orang yang ada di belakang juga gitu. Nah, densitas dan nilai kuat tariknya atau nilai ketahanan dia itu menopang beban itu sudah cukup kuat atau belum, parameter itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya dibilang bisa atau tidak, bisa, cuma perlu dilakukan riset terlebih lanjut. Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan, fiberglass dinilai cocok untuk menghentikan komponen logam tertentu, khususnya komponen non-struktural seperti panel bodi, cover mesin, fairing, atau interior kendaraan. Namun untuk komponen struktural atau keselamatan yang menahan beban besar dan suhu tinggi, penggunaan fiberglass belum sepenuhnya dapat menggantikan logam, kecuali dengan desain dan penguatan khusus. Dengan demikian, fiberglass lebih tepat sebagai material alternatif parsial, bukan pengganti total. Lanjut ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Boleh ada saran nggak Kak buat kami atau teman-teman lain yang lagi mempelajari atau meneliti tentang material fiberglass ini? Kalau untuk sarannya sih, karena kan kalau yang teman-teman tahu tuh komposit, ini kan kita ngebahas komposit awal dulu ya, pengertian komposit itu ada 3. Pertama dari keramik, metal, sama polimer. Nah kita kan sekarang belajar yang polimer matrix composite atau komposit matriksnya itu polimer. Terkhusus untuk fiberglass sendiri, teman-teman bisa pelajarin, misalkan nanti akan ada yang namanya penyusunan seratnya itu. Kan ini serat fiberglass. Jadi waktu pembuatannya nanti di semester selanjutnya akan ada pembuatan komposit hand layup namanya. Nah, itu kita pakai fiberglass. Jadi akan ada penyusunan orientasi seratnya itu seperti apa. Misalkan 90 derajat atau 45 derajat atau segala macam. Nah, itu bisa kalian pelajarin. Terus matriksnya dulu nih, kan tadi kalian udah ngebahas seratnya, si penguatnya, si fiberglassnya. Sekarang cari tahu dulu matriksnya apa yang mau dipakai. Kalau yang biasa dipakai di sini unsaturated polyester, atau misalkan kalian memakai epoksi atau yang lain, karena kan kalau mau diaplikasikan secara kondisi misalkan yang awalnya cair atau setelah itu menjadi keras, biasanya itu antara epoksi atau unsaturated polyester. Cuma nanti akan ada
bahan-bahan tambahan lainnya untuk menjadikannya si komposit polimer ini. Saran bagi mahasiswa untuk meneliti komponen fiberglass. Yang pertama itu mahasiswa harus memahami sifat dasar material komposit, melakukan pengujian mekanik maupun termal secara komprehensif seperti uji tarik, uji ketahanan panas, dan uji lain-lainnya. Terus selanjutnya mengkaji aplikasi nyata di industri otomotif agar penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis. Selanjutnya harus juga mempertimbangkan aspek manufaktur, biaya produksi, dan daur ulang, karena ini sangat menentukan kelayakan industri ke depannya. Pendekatan eksperimental yang didukung simulasi akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas penelitian.